Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Teman-teman, aku mau mengupdate maru-maru gacuan. Khususnya ya beberapa yang sedang dipersiapkan untuk bisa ikut kontes gitu. Nah, bicara gacuan yang pertama pasti kita akan bahas Joyboy. Karena Joyboy ini baru aja tak daftarin kontes yang eksklusif. Kontes eksklusif yang waktu mau ikut diminta foto ikannya atau videonya ya. Karena ada beberapa persyaratan. Persyaratan utamanya adalah bunganya nilainya harus di atas 2, berarti minimal 3, 4 kalau bisa 5, pokoknya ikannya yang bunganya istimewa. Ya sementara ini kan memang kita hanya berfokus kalau untuk bukan yang cuma sekedar penghobi ya, yang ikut kontes kayak aku dan teman-teman pasti akan berfokus di bunga, bar dan warna. Oke, langsung aja kita cekidot si Joyboy. Let's go nih. Coba kita deketin dulu teman-teman. Nah, ini si Joyboy. Nah guys, ini si Joyboy. Kalau aku lihat sekarang untuk warnanya sudah nambah ya sedikit lah daripada waktu terakhir kontes pucat banget. Kalau untuk bunga ya dia oke lah. Tuh, kalau kalian perhatikan bunganya, cabungnya sudah sampai atas ya. Kalau diperhatikan juga yang depan ini udah sampai pipi, yang sebelah kanan ikan, sebelah kirinya di kepala itu juga ada cabung. Nah ini kalau kalian mau lihat lebih jelas si Joyboy. Coba boy, sini boy. Nih, di badannya lihat untuk bunganya. Nah ketika aku pertama kali bilang mau ngikutin dia, langsung di ACC teman-teman. Karena memang untuk progres cabungnya cukup bagus ya. Ini kebetulan memang barusan lagi tak beningin dulu supaya bisa kita lihat sama-sama gitu guys. Biasanya dia ketapang pekat, lampu nyala itu kalau feeding, kalau misalnya lagi mau kita ajak interaksi gitu. Cuman kalau dia bening, interaksinya emang lebih enak tuh. Kalau pekat itu mungkin karena juga nggak kelihatan ya. Nah jadi untuk anatomi so far, untuk anatomi masih aman ya. Semoga juga tidak kenapa-napa karena dipersiapkan untuk kontes. Satu hal yang aku agak shock yaitu ukuran. Ukuran dia waktu dari pertama aku beli sampai terakhir kontes yang di Jogja itu atau di SAB itu naik memang dari 23, 24 jadi 25 sampai 25,5. Tapi sekarang terakhir kontes dia belum naik lagi. Nah ini lucu, size-nya nggak naik tapi bunganya, cabungnya naik seperti itu. Untuk warna memang sebentar lagi aku harus push supaya bisa dapat nilai warna yang cukup memuaskan di kontes. Kayak gitu teman-teman. Ini update mengenai maru gaco pertama si Joyboy yang sekarang memasuki kelas Juve. Yang berikutnya ada di sini. Oke, ini juga Juve. Kita akan bahas yang Juve juga. Ini yang belum ada namanya. Nah, dia sebenarnya masih saya fokuskan untuk mengejar warna ya. Untuk mental memang agak kurang. Ini maaf ya kalau agak butek, baru banget di WC biasanya di ketapang. Cuman kalau untuk bunganya menyenangkan ya guys ya. Nih semua bar sudah ada, cabungnya juga sudah sampai atas gitu. Nah kalau ini waktu itu udah aku update juga before afternya. Memang dia awalnya di beningan dan difokuskan dulu. Setelah dia pindah ke sini, aku fokuskan full untuk di push di bunga-bungaan. Secara bunga harusnya ini kalau nilai 3 sudah dapat ya. Nggak tahu tergantung regulasinya. Mungkin beberapa
bisa menilai dia 4 karena yang belakang separuh ke atas sudah beberapa solid, tapi memang untuk warna harus bersabar. Dan aku mendapatkan tips baru nih teman-teman, yang mungkin kalian juga bisa praktekin. Untuk warna ada salah satu pakan yang bagus. Biasanya mereka-mereka ini pakannya kan udang rebon atau udang rawa yang kecil-kecil itu. Paling besar paling segini. Nah, untuk pakan alami warna yang bagus juga, kenapa aku bisa bilang cukup bagus? Dulu aku kasih arwana aku pakai pakan ini, yaitu udang faname. Nah, karena kemarin habis lebaran pada nggak jualan di pasar, besok aku baru mau beli guys. Siapa tahu cocok pakai udang faname. Kita tes, mungkin banyak juga kalian yang udah pernah progres pakai udang faname. Boleh share di komen apakah cukup cepat untuk menaikkan warna. Nah, untuk bunga udah kita bahas, anatomi so far harusnya aman ya guys. Semoga juga tidak terjadi apa-apa. Kelemahannya dia memang sering nyundul, makanya ini udah tak proteksi tuh. Kita proteksi dengan yang dulu waktu itu pernah tak bahas di kontenku. Nah, ini juga masih belum tak kasih nama. Aku masih bingung. Alright, yang berikutnya adalah Maru Juve. Size Juve di sini kita ada si Luffy yang sempat aku update di short atau di TikTok dan di Reels Instagram. Yuk kita lihat si Luffy. Nah teman-teman, ini si Luffy, dia untuk size harusnya sih udah 30 plus ya, karena terakhir banget kontes itu dia udah ukuran 30. Nah untuk mental dia ini biasanya flaring maju-maju gini. Untuk gigit kacanya ini masih harus bersabar, dia harus dipanasin guys modelnya. Panasin, cari panasin baru dia emosi dan baru dia nyeruduk kaca gitu teman-teman. Nah untuk bunganya udah tidak perlu diragukan ya, tuh untuk bunga tidak perlu diragukan, cukup mengerikan. Iya, nah tuh seringnya kayak gitu guys. Dan dia kelemahannya kalau pertama kali diganti airnya bening itu biasanya suka gosong dulu, khusus untuk si Luffy. Tapi setelah 2 hari biasanya dia udah kembali. Nah kita akan fokuskan juga mungkin di warna. Cuman teman-teman, kegalauannya si Luffy, cabungnya itu udah ada yang maju hampir sampai ke pipi ya. Fajar kemarin kita ngobrol, Fajar bilang, nah tergantung, sabar nggak mau menunggu bunga dulu, fokuskan baru warna. Sedangkan aku sudah nggak sabar pengen bawa dia ke kontesan. Jadinya saya posing. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap progres dia walaupun kita akan tambahkan lebih banyak pakan warna. Semoga bisa naik secara bersamaan. Karena kalau kalian waktu itu nonton videoku sama Bang Eka yang ini, nah di sana aku membahas bahwa tiap ikan itu memiliki misteri, yaitu timing dari pertumbuhan bunga-bunganya. Ketika timingnya itu lagi ibaratnya in the zone gitu ya, itu keluar bunganya bisa berontok ya. Tapi untuk si Luffy sementara kelihatannya timing waktu itu sudah lewat. Jadi mungkin sekarang saatnya kita mencoba untuk naikin warnanya. Alright, let's go yang berikutnya. Sebenarnya aku ada satu lagi ikan yang aku beli dari Bro Toilet. Nah, cuman dia memang di sini masih digelapin, dibekatin ketapangnya. Ini aduh waktu itu nggak kasih nama siapa ya, Muzan. Agak gelap, nanti aku coba videoin dia kalau dia sudah lebih terlihat ya teman-teman ya. Nah memang bunganya ini agak tipis-tipis, cuman dulu yang jadi masalah guys adalah di
mental. Dulu mentalnya jelek sekali, walaupun sekarang udah agak-agak ngamuan. Dan juga dulu permasalahannya adalah ini bunganya masih 3 aja nilainya, belum naik ke atas gitu teman-teman. Kita pun di sini menggunakan cara treatment yang sama seperti yang dilakukan Bro Tolib. Nah, untuk ukuran dia juga harusnya sudah masuk junior. Jadi ini Muzan ini junior, lalu si Luffy junior. Tapi yang 2 lainnya adalah ikan-ikan juve. Alright. Sebenarnya aku sangat berharap kepada si Joy Boy. Nanti aku coba carikan video waktu pertama kali aku bawa kontes Joy Boy di Living World di Tangerang. Perbedaannya sama sekarang seperti apa. Nah, kalau kalian perhatiin lagi di si Joy Boy ini, nah dia ini ketika tuh kalau kalian lihat batiknya ini sudah mulai mengkilap-mengkilap, walaupun ini pakai lampu cuman putih biasa. Yang dulunya seingatku tidak terlihat ya. Jadi masih kembali di teoriku bahwa batik dan bunga bisa bersamaan glow up-nya. Kalau ditanya cara batiknya gimana atau mempertahankan batiknya atau bahkan meningkatkan, aku sendiri belum mendapatkan jawaban yang pasti atau fixnya. Tuh, cuman selama perkontesan masih tidak menilai batik sebagai poin tambahan keindahan, ya harusnya aman-aman aja guys. Yang penting masih dengan yang sama dari dulu. Regulasinya adalah barsimet, warna, bunga. Jadi selama itu masih bisa dipenuhi guys, untuk perkontesan masih aman banget ya. Kita tidak pernah tahu kedepannya kalau misalnya akan ada nilai plus dari nilai tambahan keindahan, yaitu mungkin dari dorsal batiknya yang berhasil diprogres. Bahkan kita tidak pernah tahu seandainya kedepannya nih, bila pemain Cana ini semakin banyak, peminatnya semakin banyak, bisa juga dikategorikan setiap kelasnya. Misalnya kategori YS akan ada nilai batik, kalau kategori di Riau beda sendiri, beda lagi ya kan. Mungkin kedepannya bisa Yellow dibagi beberapa kategori. Itu juga kita tidak pernah tahu kedepannya seperti apa, karena Cana ini termasuk baru. Siapa tahu semakin berkembang, dan ya kita sesama penghobi Cana kita harus mendukung perkembangannya. Tren apapun yang sedang ada, aku akan berusaha untuk mengikuti, bukan hanya untuk sebagai hype-nya, tapi supaya memang perkembangan di dunia Cana ini semakin maju, karena peminatnya sangat banyak. Karena kalau kata temanku yaitu Koh Anton, waktu kita ngobrol dia bilang kita ini beli maru-maruan seperti gacha. Gimana menurut kalian, setuju nggak? Kalian udah pernah gacha maru apa belum? Jadi dari ombyoan gacha misalnya 10 ekor, nanti yang jadi berapa, yang bawa batikannya yang bagus berapa, yang bawa bunganya yang sampai atas berapa. Mungkin ada bunga yang C seperti Joy Boy, ada bunga yang dibilang beras atau nasi seperti si Luffy ya kan. Nah itu juga kita tidak pernah tahu ketika ikan itu masih cilik atau baby. Jadi semangat gacha ya teman-teman ya. Alright, so sekian dulu aja video kita kali ini. Semoga kalian bisa memprogres ikan-ikan kalian. Jangan pernah terburu-buru ganti-ganti settingan. Bersabar dulu, ketika settingan itu sudah mentok, barulah boleh kalian ganti, entah itu backgroundnya, entah itu airnya bening atau ketapang, entah itu pasirnya, itu juga kalian bisa ganti-ganti. Alright guys, so thank you for watching. See you guys on the next video.